heart's calling, but it's hard because I'm falling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Saputra, NIM 11850110464. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam layout, diantaranya itu linear layout, relative layout, table layout, dan constraint layout. Dan juga saya akan memberikan cara itu untuk perpindahan aktivitas menggunakan instance. Langsung saja kita buka Android Studio-nya. Sekarang saya ingin mencontohkan menggunakan linear layout. Linear layout adalah sebuah linear yang dimana setiap elemen yang ada yang akan digunakan itu merancang aplikasi Android dijalankan dalam satu arah saja, atau secara vertikal ataupun horizontal. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita merubahnya menjadi linear layout. Nah, kita lihat di sini. Di sini masih sebuah kata hello world. Kita hapus saja. Kita tambahkan bottom. Kita tambahkan bottom. Nah, sekarang dalam posisi ini yaitu posisi horizontal, dan untuk merubah dia ke posisi vertikal yaitu dengan mengklik ini. Nah, dia menjadi posisi vertikal. Kita tambah lagi. Nah, sekarang dia kembali ke posisi vertikal. Kalau ingin mengubah ke horizontal, klik saja ini lagi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tentang relative layout. Selanjutnya untuk relative layout kita ubah saja layoutnya, yaitu relative layout. Nah, kita pergi ke sini, kurang besar ya. Nih, kita tambahkan dia sebuah button. Sebelumnya teman-teman harus tahu relative layout yaitu layout yang bisa dipakai untuk mengatur widget atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal ataupun horizontal. Kurang besar. Kita beri ke activity, ke teksnya. Di sini dia terdiri dari mesh parent ataupun word content. Misalnya pada button kita beri pengaturan. Di sini widgetnya itu adalah mesh parent. Dan layoutnya tingginya itu word content. Nah, dia akan berubah. Tuh kan, berubah. Dan kita bisa memberikan dia tinggi. Misalnya di sini kita ubah mesh parent lagi, word content lagi. Word content. Nah, kita lihat lagi, dia berubah. Jadi dia itu pengaturannya bisa kita atur sesuai yang kita mau ataupun dia bebas. Untuk slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tabel layout. Tabel layout adalah untuk merancang sebuah layout menggunakan baris ataupun kolom. Kita bisa membuat tabel layout dan tidak akan di situ akan ada garis ataupun kolom yang akan tampil, di mana kita akan menggunakan tabel rows. Pertama, kita ubah ini menjadi tabel layout. Nah, di sini kita akan membuat dia ada sebuah tabel rows.
table row. Nah, kita langsung pergi ke sini. Kita akan mengisi table rows ini. Untuk pergi ke layout, table row. Kita tambahkan 2 saja ya. Habis itu kita beri dia sebuah teks, di mana sini ada text view. Di sini kita kasih untuk email. Habis itu kita kasih untuk email. Lalu di sini ada kita kasih teks lagi. Ini untuk password. Salah. Nah, dia akan tampil seperti ini, di mana sini adalah teks untuk memasukkan, misal kita memberi email gitu kan namanya. Lalu di sini ada sebuah teks untuk menampilkan misalnya password, dan juga kita kasih sini biar pas, kita kasih dia ada button. Oh, kekurangan tabel. Nah, kalau kita ingin menampilkan tabel untuk button, teman-teman bisa tambah lagi di sini tabel layout. Nah, di sini tabel layout kita sejajarkan. Nah, di bawahnya ini kita langsung saja ya, biar cepat menghemat waktu. Kita kasih button. Button ini kita masukkan saja ke sini, ke bagian tabel ketiga. Jadi dia sudah tersusun secara kiri dan kanan seperti tabel biasanya. Kita tinggal mengisinya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang constraint layout. Cara menggunakan constraint layout. Sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu constraint layout. Constraint layout adalah layout baru yang ada di Android Studio. Ia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan Android yang lebih kompleks dan lebih mudah. Yang pertama yaitu teman-teman harus mengubah ini menjadi tampilan awalnya seperti tadi, yaitu constraint layout. Di sini ada text view, kita pergi ke sini langsung. Kita tambahkan di sini dia sebuah button. Salah, maaf. Button. Nih, kita tambahkan dia di sini. Nah, dia di sini memiliki sebuah pengait, di mana dia akan mengaitkan ke kiri ataupun ke kanan, atas ataupun bawah. Lalu di sini ada, kita kaitkan ke Hello World. Ini kita kaitkan ke atas. Dan di sini juga kita kaitkan ke bawah. Nah, kita ubah posisinya. Kita kaitkan. Nah, salah satu keunggulan dari constraint layout, di mana apabila induk utamanya itu kita pindahkan, dia anak yang dari kaitan itu kita bisa dia akan mengikuti secara dengan sendirinya. Nah, apabila kita belokkan dia ke kanan, yang di bawahnya itu akan ikut ke kanan, dan apabila kita belokkan ke kiri, yang bawahnya juga akan belok ke kiri. Itu adalah keuntungan dari constraint layout. Apabila dia sudah dikaitkan akan mengikutinya. Selanjutnya, saya sudah menerangkan tentang linear layout, relative layout, table layout, dan constraint layout. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara berpindah aktivitas menggunakan instance. Baik, pada selanjutnya itu kita akan membuat sebuah aktivitas yang akan memindahkan dari layout satu ke layout lainnya, atau aktivitas pertama ke aktivitas kedua.
Yang pertama itu langkah pertama, kita harus membuat dua buah aktivitas, di mana yang pertama itu ada aktivitas 1, dan ada juga di sini saya beri nama aktivitas kedua. Pada aktivitas main pertama ini, kita memasukkan sebuah teks, misalnya saya membuat di sini, teksnya itu aktivitas pertama dengan ukuran match parent, tingginya word content, dan gravitinya center, dengan layout tipenya yaitu adalah linear. Pada bottomnya yaitu saya memberikan bottom atas nama pindah. Dan pada aktivitas keduanya yaitu setelah kita mengklik bottom tadi yang pindah, dia akan berpindah ke aktivitas kedua, di mana di aktivitas kedua akan menunjukkan tampilan selamat datang. Dan untuk agar dia bisa berpindah, kita akan melakukannya pada menu ini. Kedua menu ini. Menu ini di sini kita bikin yaitu bottom pindah. Dan one click, ketika kita klik, dia akan berpindah menggunakan intent. Intent I sama dengan new intent. Main activity-nya adalah ketika diklik, dia akan berpindah ke aktivitas kedua, .class, start activity I. Karena tadi nama variabelnya adalah variabel I. Dan ketika kita klik bottom yang di sini, klik bottom, dia akan berpindah ke aktivitas kedua. Selamat datang, kata-kata yang muncul pada aktivitas kedua. Dan ketika muncul, itu adalah proses dari perpindahan aktivitas pertama dan ke aktivitas kedua. Kita coba run. Kita run yaitu di sini, klik. Maka setelah di run, dia akan muncul ke smartphone yang telah saya pegang. Karena saya tidak menggunakan emulator. Maka di sini saya tidak memiliki aplikasi yang dapat memunculkan tampil di laptop ini atau di layar ini. Saya akan menampilkannya setelah video ini selesai. Nah, ini adalah tampilan setelah kita run, di mana menunya adalah aktivitas 1, aktivitas pertama, dan bottomnya yaitu pindah. Ketika kita klik pindah, dia akan berpindah ke aktivitas selanjutnya. Dan di aktivitas selanjutnya itu mengatakan selamat datang. Ketika kita kembali, muncul lagi menu pertama, kita klik pindah lagi, maka dia pindah ke menu selanjutnya. Itu tadi adalah hasil tampilannya. Mungkin ini sekian video dari saya, di mana saya akan menjelaskan 4 layout dan cara berpindah aktivitas menggunakan intents. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.